Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 2 bulan Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab zuhud di dalam kehidupan dunia. Wa an Amr ibn al-Harith akhi Juwairiyah binti al-Harith ummul mu'minin radhiyallahu anhuma, dari Amr ibn al-Harith saudaranya Juwairiyah bintul Harith ummul mu'minin radhiyallahu anhuma, ia berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan. Amr ibn al-Harith, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apapun di hari kematiannya. Beliau tidak meninggalkan uang 1 dinar, tidak pula 1 dirham, tidak pula meninggalkan budak hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Wala syai'an, tidak meninggalkan apapun, illa baghlatahul bayda allati kana yarkabuha, kecuali bigolnya yang berwarna putih yang biasa dinaikinya. Wasilahahu,
dan juga senjatanya, pedangnya. Wa ardhan ja'alaha libni sabil shadaqatan. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tanah kebun kurma yang ada di Khaybar, yang dijadikannya sebagai sedekah untuk musafir. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi untuk menjelaskan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan apapun untuk istri-istrinya dan untuk anak-anaknya. Tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan rumah, tidak mewariskan emas, dan tidak pula mewariskan perak. Ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan dunia. Sekiranya harta lebih berharga daripada yang lainnya, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mewariskan harta untuk keluarganya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan itu semuanya. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warrathul ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan emas, tidak pula perak, tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka ia mendapatkan bagian yang sangat besar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, harta yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah untuk umat Islam. Harta yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah untuk umat Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebun kurma di Fadak. Demikian pula kebun kurma yang ada di Khaybar. Ini semuanya untuk sedekah bagi umat Islam, untuk baitul mal. Jadi harta yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wakaf, bukan untuk diwariskan. Karena beliau bersabda, inna ma'syaral anbiya la nuras ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak diwarisi. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sedekah untuk umat Islam, sedekah untuk baitul mal. Kemudian
Di antara faedah yang diambil semua barang yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hilang. Semua barang yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hilang. Tidak boleh kita meyakini barang tersebut masih ada. Tidak dibolehkan. Pedangnya atau sepatunya, sandalnya, rambutnya, ini semuanya khurafat. Di India diyakini ada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Turki ada sandalnya, ada pedangnya. Ini semuanya khurafat. Jadi para ulama mengingatkan sudah tidak ada. Sekiranya itu masih ada, pasti akan disebutkan oleh para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi semua barang yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, bajunya. Demikian pula para nabi dan para rasul seluruhnya. Jadi semua yang ditemukan kemudian dikatakan ini adalah peninggalan para nabi, peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang dusta, khurafat. Kita tidak boleh meyakininya. Apalagi ada seorang syekh membagi minyak wangi. Kemudian minyak wangi tersebut dicelupkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan ini adalah barokah. Itu dusta. Jadi ujung-ujungnya nanti minyak wanginya ini dijual. Harganya mahal. Karena minyak wangi tersebut dicelupkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh mempercayai khurafat-khurafat yang semacam ini. Jadi kalau ada yang mengatakan di negeri tertentu, contohnya di Turki ada pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dusta. Itu kadzab, pendusta. Kita tidak boleh mempercayainya. Di Bangladesh atau di India atau di Yaman atau di manapun berada. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala, dari Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, ia berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajh Allah, kita mengharap wajah Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah, pahala kita ada di sisi Allah. Faminna man mata wa lam yakul min ajrihi syai'a, di antara kita ada yang meninggal dunia dan dia belum makan pahalanya sedikit pun. Artinya balasan dunia. Di antara kita ada yang meninggal dunia belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Minhum Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Di antara mereka yang meninggal dunia di awal-awal Islam adalah Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair adalah pemuda yang paling harum, pemuda yang paling wangi, karena ibunya membelikan minyak wangi dari luar negeri, pakaiannya dari luar negeri. Kemudian setelah masuk Islam, semua hartanya diambil orang tuanya.
Jadi Mus'ab ibnu Umair setelah masuk Islam, hartanya diambil semuanya oleh ibunya, sehingga dia memiliki satu baju saja, dipakai terus, dan banyak tembelannya. Jadi setelah masuk Islam, dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki satu baju saja, dipakai terus. Nabi SAW terharu, menangis melihat keadaannya Mus'ab ibnu Umair. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengutus Mus'ab ibnu Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk berdakwah di Madinah. Jadi yang babat alas dakwah di Madinah adalah Mus'ab ibnu Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum, sehingga penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Setelah itu hijrahlah para sahabat dan juga Rasulullah SAW ke kota Madinah. Mus'ab ibnu Umair qutila yauma Uhud. Dia gugur pada waktu perang Uhud. Wa taraka namiratan. Dia meninggalkan satu kain saja. Jadi tidak punya apa-apa. Padahal dia adalah sahabat yang mulia. Fa kunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu. Kami ketika menguburkan Mus'ab ibnu Umair, jika kami menggunakan kain tersebut menutupi wajahnya, kedua kakinya nampak. Wa idza ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu. Apabila kain tersebut kita gunakan menutupi kakinya, kepalanya yang kelihatan. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menutupi kain tersebut kepalanya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita menutupi kepalanya Mus'ab dengan kain tersebut. Wa naj'alu ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Adapun kakinya kami tutupi dengan rumput idkhir, rumput yang harum. Jadi sahabat yang mulia, kain kafannya tidak cukup. Lihatlah baju kita berapa banyaknya. Jadi lihatlah keadaan Mus'ab ibnu Umair. Kakinya tidak ditutupi dengan kain, ditutupi dengan rumput. Kemudian Khabbab berkata, wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu fahuwa yahdibuha, muttafaqun alaih. Di antara kita para sahabat yang buah-buahnya sudah matang di dunia dan dia memetiknya. Artinya di antara sahabat ada yang menjumpai kejayaan Islam, mereka mendapatkan balasan dunia dan juga mendapatkan balasan di akhirat nanti. Adapun sahabat-sahabat yang meninggal dunia di awal-awal Islam tidak merasakan kejayaan Islam sama sekali. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah di awal-awal Islam, jumlah umat Islam cuma 700. Jadi sahabat yang hijrah dari Mekah 150. Ditambah lagi kaum Ansar. Di awal-awal Islam pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 700. Kalau ditotal dengan wanitanya mungkin 1.500. Jadi Islam jumlahnya masih kecil, diperangi dari segala penjuru. Banyak sahabat yang mengorbankan nyawanya
untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Mus'ab ibnu Umair. Demikian pula Hamzah. Hamzah gugur pada waktu perang Uhud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang mulia yang gugur pada waktu perang Uhud radhiyallahu anhum. Kemudian Al-Imam Nawawi berkata, An-namirah, namirah artinya kisaun mulawwanun min suf, kain yang berwarna yang terbuat dari bulu domba. Wa qauluhu, pernyataan Khabbab, aina dojat wa adrakat. Ainaat artinya buahnya sudah matang, sudah dijumpai musim panennya. Qauluhu yahdibuha huwa bi fathil ya, dengan harakat fathah huruf ya-nya, wa dhammid dal, wa kasriha lughatan ay yaktifuha wa yajtaniha. Jadi yang dimaksud yahdibuha artinya yaktifuha, memetiknya. Wa hadhihi isti'aratun, ini adalah kalimat kiasan. Lamma fatahallahu ta'ala alaihim minad dunya wa tamakkanu fiha, ketika Allah membuka pintu dunia, memenangkan para sahabat di masa akhir-akhir kehidupan mereka. Tamakkanu, mereka menguasai negeri-negeri sehingga Islam menjadi jaya. Jadi yang dimaksud Khabbab ibnul Arad, jadi di antara para sahabat ada yang belum menjumpai kejayaan Islam sama sekali, dan mereka tidak mendapatkan balasan dunia, tapi mereka mendapatkan balasan di sisi Allah dengan balasan yang lebih besar lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Dari hadis ini diambil beberapa faedah yang penting. Yang pertama, fihi as-sabru fi sabili ad-da'wati ila Allah, bersabar di jalan dakwah. Bersabar di jalan dakwah menuju Allah. Jadi para sahabat bersabar merintis dakwah, bersabar menghadapi berbagai macam kesulitan yang dialami. Kemudian pelajaran berikutnya, Fadlu Mus'ab ibnu Umair, keutamaan sahabat Mus'ab ibnu Umair. Keutamaan sahabat Mus'ab ibnu Umair, sahabat yang mulia yang meninggalkan kemewahan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian di antara faedah yang diambil, al-irsyad bi anna al-kafana yanbaghi an yakuna ta'ilan sabighan satiran li jami'il badan. Al-irsyad, petunjuk bahwasannya kain kafan harus luas dan menutupi semua badan. Dan hukum asal kafan harus luas, harus menutupi semua badan. Dan perlu diketahui, kafan yang ada di pasar ini menyelisih sunnah. Jadi kafan yang ada di masyarakat menyelisih sunnah, karena kafan tersebut tidak menutupi semua badan. Harus ditumpuk terlebih dahulu 3 baru menutupi. Jadi di dalam hitungan kafan yang ada, seakan-akan mayit dikafani dengan 1 kain saja, padahal sunnahnya 3. Tetapi 3 kafan, masing-masing kafan menutupi badan. Di sunnahnya kafan menutupi seluruh badan. Maka kepada jamaah sekalian, belilah kafan
Kafan yang sesuai sunnah ada. Jadi kafan yang ada di pasar itu tidak sesuai sunnah. Kenapa tidak sesuai sunnah? Karena tidak menutupi semua badan. Jadi tidak menutupi semua badan. Baru ditumpuk, baru bisa menutupi. Padahal seharusnya kafan satu saja sudah cukup. Kemudian ditambah lagi 2, ditambah lagi 3. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, kafan diambil dari harta mayit. Jadi kafan diambil dari harta mayit. Jadi lebih utama demikian. Jadi lebih utama harta, bukan dari sedekah kampung, enggak. Imam Bukhari menulis sebab al-kafanu min malil mayyit. Kafan ini dari harta mayit. Ini hukum asal. Bahkan lihatlah di sini, Mus'ab ibnu Umair kurang kafannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata ambilkan kafan dari yang lain. Malah ditutupi dengan rumput idkhir. Ini harus diluruskan. Jadi siapa yang dikafani dengan kafan urunan tidak mengapa insyaallah. Tapi kurang afdal. Jadi kurang afdal. Kafan hendaklah diambil dari harta mayit. Bahkan kafan ini lebih didahulukan daripada membayar hutang. Jadi sekiranya mayit punya harta untuk cukup membeli kafan saja, didahulukan kafannya, baru membayar hutang. Jadi harta mayit terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk kafan. Untuk kafan ini untuk pengurusan jenazah. Yang kedua untuk membayar hutang. Ketiga untuk wasiat, melaksanakan wasiat. Yang keempat untuk ahli waris. Jadi harta mayit nomor 1 untuk kafan. Jadi kafan ini diambil dari harta mayit, bukan urunan kampung. Kampung urunan, tapi jangan untuk kafan. Silahkan untuk menghibur keluarga mayit. Jadi bagus urunan, tapi untuk kafan ini dalilnya dari harta mayit. Bahkan para sahabat menyiapkan kafan sendiri-sendiri. Ada yang menyiapkan kafan sebelum meninggal dunia. Siapkan kafan di rumah kita supaya kita tidak terlena dengan dunia. Jadi ada seorang sahabat menyiapkan kafan sebelum kematiannya. Imam Bukhari menulis bab babun man yu'iddul kafan. Bab siapa yang menyiapkan kain kafan. Jadi kepada jamaah yang sudah ngaji, kain kafan dari harta sendiri, bukan dari urunan kampung. Jadi masyarakat rata-rata seperti itu. Kalau ini dipegang orang yang ngaji, saya dibelikan kafan, belikan untuk keluarganya, supaya mayit ini memakai kain kafan hasilnya sendiri, dia mampu. Kadang-kadang mayitnya mampu kok masih dari urunan kok. Karena kerukunan kerukunan itu bagus. Tetapi mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus lagi. Maka lihatlah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkuburkan Mus'ab ibnu Umair, kafannya kurang. Beliau tidak berkata pada para sahabat, tolong siapa yang punya kain ambil sedikit untuk menutupi kainnya, untuk menutupi kafannya atau kakinya Mus'ab ibnu Umair. Malah ditutupi dengan rumput idkhir. Ini diambil faedah, kain kafan itu dari harta mayit. Ini hukum asal. Demikian. Jadi bahkan semua madhab menyatakan demikian. Semua madhab. Ini tidak ada khilaf. Kafan ini dari harta mayit. Bahkan kafan ini lebih didahulukan daripada membayar hutang. Jadi mayit punya hutang tapi tidak punya harta lain,
kecuali untuk beli kafan. Kafan dulu. Kalau ada sisa, baru untuk membayar utang. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Di antara faedah yang diambil, Allah memberi dunia kepada siapa yang dicintai dan dibenci, tetapi tidak memberi agama kecuali siapa yang dicintai. Allah memberi dunia kepada siapa yang dicintai dan dibenci, tetapi Allah tidak memberi agama kecuali bagi siapa yang dicintai. Kemudian di antara faedah yang diambil, fadlu asy-syahadah fi sabilillah, keutamaan mati syahid di jalan Allah. Keutamaan mati syahid di jalan Allah. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya, wa an Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma, dari Sahal ibnu Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sekiranya dunia senilai di sisi Allah satu sayap nyamuk. Jadi sekiranya dunia di sisi Allah nilainya seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir dunia walaupun seteguk air putih. Jadi hadis ini menjelaskan haqaratu dunia, hinanya dunia. Jadi satu sayap nyamuk lebih berharga di sisi Allah daripada dunia. Jadi satu sayap nyamuk lebih berharga di sisi Allah daripada dunia. Jadi kalau dunia ini senilai satu sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak diberi apapun oleh Allah walaupun seteguk air putih. Naudzubillah. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran dan faedah-faedah yang penting. Yang pertama, haqaratu dunia, hinanya dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang kafir pada hari kiamat timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Jadi orang kafir ditimbang pada hari kiamat, tetapi tidak sampai seberat satu sayap nyamuk. Karena orang kafir tidak memiliki iman, tidak memiliki amal, sehingga tidak memiliki timbangan kebaikan sama sekali. Jadi Allah menjelaskan perumpamaan nyamuk di dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah tidak malu menyebutkan perumpamaan sekecil nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini untuk menjelaskan dunia itu tidak senilai satu sayap nyamuk. Dan ayat ini menjelaskan orang-orang kafir di hari kiamat nanti apabila ditimbang tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Jadi satu sayap nyamuk lebih berat daripada orang-orang kafir. Naudzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli al-'azim as-samin la yazinu indallahi janaha ba'udah
didatangkan orang kafir besar, tinggi, gemuk, tetapi timbangannya tidak sampai satu sayap nyamuk, tidak memiliki timbangan, tidak memiliki timbangan sama sekali. Jadi 0, saja tidak punya, timbangannya 0. Itu orang-orang kafir, naudzubillah. Nabi SAW bersabda tentang Abdullah bin Mas'ud yang kurus, pendek, kakinya kecil. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kurus, pendek, kemudian betisnya ini kecil. Nabi SAW bersabda, atadhaku min saqi ibni ummi abdin. Apakah kalian mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud? Lahiya athqalu fil mizan min Uhud. Kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Jadi orang yang beriman itu timbangannya berat, karena imannya, karena tauhidnya, karena amal yang dikerjakannya. Contohnya Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, dan berat di timbangan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawala, dan sesuatu yang mendekatkan kepada zikir. Wa aliman wa muta'alliman. Wa aliman, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi 2 orang yang tidak dilaknat oleh Allah, alim atau orang yang menuntut ilmu, aliman wa muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu. Adapun selain orang tersebut, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan dunia ini dilaknat, dan semua yang berkumpul untuk dunia dilaknat oleh Allah. Jadi sampai ngobrol saja di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min majlisin la yudkaru fihi Allah wa la yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihi tiratan yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di majlis tidak menyebut Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali majlis tersebut menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Jadi setidak-tidaknya kalau kita ngobrol, sebutlah nama Allah, subhanallah. Atau kita tutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik. Walaupun ngobrol biasa, supaya obrolan kita tidak dilaknat oleh Allah. Tidak ada menyebut Allah sama sekali, tidak menyebut salawat sama sekali. Majlis tersebut adalah majlis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu terlaknat, kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, dan kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, di sini menjelaskan orang yang tidak mau menuntut ilmu, mereka dilaknat oleh Allah. Orang yang tidak mau menuntut ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah.
Jadi pada hari kiamat nanti Allah Maha tahu orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau tahu. Jadi ada orang yang ingin tahu tapi tidak tahu, tidak ada majelis. Allah Maha tahu, tapi ada orang yang tidak mau menuntut ilmu. Maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka tidak mau menuntut ilmu. Mereka berkata, kita mengikuti ajaran nenek moyang kita. Allah berfirman, apakah mereka mengikuti nenek moyang? Walaupun nenek moyang mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini menjelaskan orang yang tidak mau menuntut ilmu dilaknat oleh Allah. Jadi lain orang yang kepingin menuntut ilmu tapi tidak ada majelis ilmu. Dan orang yang benar-benar tidak mau tahu, tidak mau belajar agama sama sekali. Maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah berdasarkan hadis ini. Illa aliman wa muta'alliman. Kecuali orang yang berilmu atau orang yang mau menuntut ilmu, mereka adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.